ingin berbagi mengenai menumbuhkan budaya positif di sekolah, gitu ya. Ini bahasan yang sehari-hari ya kita bicarakan, tema yang setiap hari kita diskusikan dalam ya kesempatan-kesempatan informal ya, saat ngobrol. Kadang kan kita bicara tentang budaya sekolah. Tapi sebelum lebih jauh, Ibu, saya ingin melakukan simulasi sederhana terlebih dahulu. Iya, oke. Simulasinya apa? Baik, simulasi ini saya telah menyiapkan kertas, secari kertas. Tadi saya sudah bagikan Ibu ya. Oke. Nah, apa yang harus Ibu lakukan? Nah, yang pertama, silahkan Ibu menuliskan hal yang Ibu anggap penting, ya, atau hal yang Ibu senangi, atau bisa juga hal yang sangat Ibu impikan, baik berupa barang, ya, ataupun orang, ataupun kegiatan, ya, yang sifatnya abstrak. Silakan, boleh bebas, silakan dituliskan. Nanti, ya, akan saya minta 2 orang untuk mensimulasikannya ke depan. Ya, baik Ibu, saya beri waktu ya untuk memikirkan hal penting yang ingin Ibu tuliskan. Silakan. Baik, sudah Bu? Bu Neng sudah? Oke, bisa berupa benda ataupun hal yang ingin Ibu capai, boleh. Apa aja terserah, penting Ibu menganggap hal ini adalah penting. Kayaknya Bu Elo serius banget yang ini. Tulis apa ya? Enggak. Cantik. Silakan dimulai. Hai Bu Rizky. Bu Rizky cantik deh. Mulai dari sananya ya. Boleh dong lihat itunya. Gak boleh Bu Yun, ini mah benar-benar berharga. Gila Bu Rizky, kan kita bestie. Iya, kita bestie juga. Bu Yun harus cari sendiri. Gimana nih? Kita pengen banget itu. Sogok Bu, Gak bisa. sogok Bu. Yuk kita berteran. Berteran. Tukeran mau nggak? Kalau pengen nanti harus cari sendiri Bu. Mic-nya kasih. Kalau Ibu Pengen harus cari sendiri, harus berusaha sendiri, nggak boleh minta dari saya. Apa tuh penasaran? Jadi penasaran ya, kita harus nyari sendiri. Aduh, Bayar aja Bu. gimana kalau saya tawar? gak bisa ditawar, Ditukar? gak bisa Ibu. Itu ambil. 100 juta? Bisa tuh kayak nulis waktu berapa deh? Wah, ini miliar sih. 1 miliar. Wow. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Rebut tuh. Rebut. Ini mah nggak usah. Ditikin dulu, ditikin. Ditikin. Jangan Paksa. Ini mah harus Ibu yang berusaha. Kalau untuk mendapatkan ini harus benar-benar berusaha Ibu. Bisa nih ya. Menyerah atau gimana? Buat kita bestie. Kita bukan teman lagi. Gak apa-apa deh. Ini mah pokoknya harus didapatkannya benar-benar harus dengan cara yang bukan dengan paksaan. Pasti bisa didapatkannya. Harus dengan cara halus. Kita ke Banten Bun. Oh, Nyerah apa gimana? boleh nyerah? Boleh nggak? Enggak, akunya nggak mau nyerah. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Aku nyerah deh kalau nggak dapat mah udah ditawar, tuh, udah dirayu, betul. Mau direbut juga nggak bisa. Iya. Soalnya sudah mendarah daging. Empel. Berarti harus dicuri apa? Bisa Bu.
Nyerah deh aku. Kalau gitu. Baik, Konsistennya Bu Rizky ya. konsisten sekali ya. Oke. Jadi penasaran ya? Emang apa sih Bu Rizky? Apa ya? Ya, barang. Ya. Buka. Buka. Ilmu. Masya Allah. Curi. Bukannya padahal ilmu kalau iya ya. Dibalinya Biar nggak bener Bu. Oh gitu. Baik. Oke. Saya mau melambaikan dulu ke kamera ya. Cek nih gimana? Kameranya bagus? Oke, sip ya. Jangan sampai tiba-tiba wah pas di play kok nggak ada. Oke, baik. Ibu-ibu terima kasih yang sudah berkenan untuk maju ke depan mensimulasikan tadi ya. Kira-kira Bu, apa sih bisa kita ambil Bu dari simulasi tadi? Silakan. Maaf. Oke, silakan Bu. Silakan. Mempertahankan yang memang menurut kita anggap penting, konsisten, tidak ada terayu oleh omongan orang gitu, konsisten dengan dengan pendirian kita sendiri. Ada lagi Bu yang mau berkomentar? Satu orang lagi aja. Apa yang bisa kita ambil dari simulasi tadi Bu? Satu lagi aja. Tadi kata Bu Rizky, kita belajar konsisten untuk mempertahankan sesuatu yang kita anggap penting. Ada lagi mungkin Bu? Berjuang untuk Silakan Bu. mendapatkan sesuatu. Mic-nya maaf. Ya. Kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Oke, baik. Iya, tepuk tangan dong. Baik, ibu-ibu. Terima kasih ya yang sudah memberikan tanggapan dan melakukan simulasi. Baik. Ibu, sebenarnya simulasi tadi ya, saya ingin memberikan gambaran tentang adanya sebuah teori, namanya teori kontrol. Ya, ada sebuah miskonsepsi. Miskonsepsi artinya apa? Ini misberti ya. Kalau ini miskonsepsi, gitu. Miskonsepsi berarti ada kesalahan konsep di sini, ya, tentang teori kontrol. Yang pertama apa? Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bu, murid itu manusia ya, sama seperti kita. Kalau selama ini pernah nggak Bu jengkel? Ini kok murid tuh susah banget gitu ya dikasih taunya. Ini murid kok susah gitu ya, dikasih nasihat kok masih aja begitu. Sering Bu kalau lagi ngajar? Sering ya. Anak di rumah juga kadang begitu Bu. Iya Bu, memang begitu. Karena apa? Sebenarnya kita sebagai seorang guru itu tidak bisa mengontrol murid kita. Kenapa? Karena yang namanya murid gitu ya punya keyakinan sendiri. Meskipun ada murid yang patuh terhadap kita, sebenarnya bukan karena kita berhasil mengontrol mereka, bukan. Tapi itu terjadi karena dirinya bersedia untuk dikontrol oleh kita. Paham Bu maksudnya? Gak ada kita nih, kita juga sama waktu dulu sekolah gitu ya. Saya dulu di SMP gak suka sebenarnya mau pakai sepatu warna hitam, gak suka. Kayaknya aneh aja gitu. Padahal peraturan mengharuskan saya untuk memakai sepatu hitam, gitu. Akhirnya mau tidak mau saya memakai sepatu hitam. Tapi dalam diri saya itu gak suka. Kenapa saya tetap memakai sepatu hitam? Karena saya bersedia untuk diatur oleh orang lain agar memakai sepatu hitam. Gitu. Jadi, Ibu, kalau kita menemukan siswa yang susah sekali dikontrol, gak mau dengerin kita, meskipun kita sudah berbusa-busa menasehati,
itu sebenarnya ya kalau tidak berasal dari dalam dirinya tidak akan mungkin terjadi. Jadi guru bisa mengontrol murid itu hanyalah ilusi. Yang kedua, ilusi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya gini, penguatan positif, iya ampun kamu pintar banget, yang rajin ya sekolahnya, gitu kan? Atau misalnya kita kasih hadiah, nak, yang rajin ya, nanti di akhir semester sama ibu dikasih kado, dikasih hadiah. Yang juara 1 sampai 10 nanti ada piala. Kan kita pernah ya seperti itu. Agar apa? Agar si murid yang tadinya belajarnya kurang sungguh-sungguh, sering bolos, jarang masuk, itu mereka mau untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal ibu, ya penguatan, sekalipun penguatan itu sifatnya positif, ternyata itu pun hanya sebuah ilusi. Lanjut, ini karena ilusi, gitu ya. Kita perlu untuk memperbaiki kan, agar pandangan kita berubah. Ini stimulus respon yang selama ini mungkin mendarah daging dalam diri kita, pandangan yang selama ini kita miliki. Kemudian di sebelahnya, bagaimana teori kontrol itu memandangnya seharusnya. Yang pertama, kita memandang nih bahwa kebutuhan kita itu semuanya sama, atau lebih spesifik kebutuhan murid itu semuanya sama. Padahal teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita, guru, murid, itu berbeda. Ya, baik, Ibu saya review sedikit karena tadi kameranya mati. Jadi kita menginginkan anak-anak disiplin itu untuk memperoleh nilai-nilai kebajikan tadi ya. Baik. Nah, hal-hal yang baik, hal-hal yang ingin dicapai berupa nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Nah, yang sedang kita perjuangkan, istilahnya ingin wujudkan di dunia pendidikan saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini hal-hal yang ingin siswa kita tuh inginnya seperti ini, gitu loh intinya. Ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian selain itu masih banyak Ibu ya, yang tadi sempat saya tayangkan, bisa dibaca lagi. Ini nilai-nilai kebajikan. Ini dari IBO Primary Years Program. Kemudian ada lagi dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Kemudian ada lagi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidance, tadi saya tampilkan juga. Silahkan dibaca. Kemudian sekilas-sekilas saja ya, The 7 Essential Virtues, empati, suara hati, dan lain sebagainya. Kemudian kita beranjak ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, tadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa Bu? Waktu Ibu dulu sekolah di SMP atau SMA, pernah nggak Bu melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman? Baju nggak dimasukin. Iya, karena takut ya, karena sukanya dikeluarin, pengennya dikeluarin, tapinya peraturan mengharuskan untuk dimasukkan. Iya ya, hanya untuk biar tidak dimarahi gitu ya. Atau merasa nggak enak nih, gitu kan? Iya, karena kelihatan. Oke, kalau saya pribadi tadi ya sepatu hitam, saya nggak suka pegang sepatu hitam. Saya juga sekarang pakainya jarang yang hitam, cuma kemarin aja terpaksa. Gitu ya. Tapi karena peraturan mengharuskan saya pakai sepatu hitam, maka ya buat apa boleh buat, gitu ya. Karena khawatir dihukum. Tapi kalau ada siswa kita juga begitu Bu.
Ya, siswa kita juga gitu. Bisa jadi dia tidak melakukan atau misalnya sekolahnya iya rajin, iya tepat waktu, tapi karena takut sama orang tua. Ya, kalau saya nggak masuk saya dimarahin tuh sama umi, sama bapak, sama mama. Semua nggak dapat uang jajan. Atau nggak dapat uang jajan, kan ketidaknyamanan itu bu. Di rumah diam aja nggak dapat uang jajan, ini sekolah kan gitu ya. Itu datangnya dari mana? Eksternal ya, dari orang tua, bukan dari dia sendiri, artinya eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya tahu guru itu orangnya suka memuji. Jadi kalau ada anak yang pakaiannya rapi, dia bakal dipuji tuh ya anaknya ya. Kamu bagus amat bajunya, kamu rapi amat, wah cantik gitu ya. Kira-kira kalau tiba-tiba suatu hari gitu, anaknya kan pasti seneng tuh ya, anaknya pasti seneng. Tapi suatu hari bunuknya cuek. Kira-kira anaknya tetap akan berpakaian rapi nggak bu? Enggak ya. Kemungkinan bisa jadi enggak. Karena apa? Motivasinya hanya ingin dipuji. Bu Haji punya toko fotokopi besar, banyak alat tulis. Jadi anak-anak yang rajin itu kadang suka dikasih hadiah. Seneng nggak bu kalau ada anak yang dikasih hadiah? Seneng. Tapi kalau suatu saat Bu Haji juga rugi dong ngasih terus hadiah, ya kan bu? Akhirnya tidak lagi memberikan hadiah. Suruh beli, saya mah bukan. Suruh beli. Nah, anak yang tadinya rajin karena mendapatkan hadiah bisa jadi akan apa ya? Aku udah nggak kasih hadiah lagi. Ini bu yang saya takutkan kalau pembagian rapot. Karena kita dari dulu ya bu ya, budayanya adalah ngasih hadiah ke anak yang ranking. Iya, dari dulu memang sudah mendarah daging seperti itu. Jadi ada anak yang terang-terangan orang tuanya bilang ke saya, waktu dia dapat ranking, dia rajin sekolahnya, dia rajin belajarnya. Saat turun dari dia keluar dari 10 besar, tidak dapat hadiah lagi, ada penurunan drastis gitu ya. Jadi karena apa? Motivasi dia hanya untuk mendapatkan. Nah, yang terakhir 1 dan 2 itu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya datang dari dalam diri mereka sendiri. Selama motivasi itu dari luar, maka pasti tidak akan konsisten. Kalau dia tidak dipuji, dia nggak akan melakukan itu lagi. Dia tidak dikasih hadiah, ya mau apa? Begitu. Nah, tapi kalau dia melakukan itu karena saya itu ingin jadi orang yang disiplin, saya ingin dikenal sebagai orang yang tepat waktu, saya ingin dikenal sebagai orang yang tidak pernah absen mengumpulkan tugas. Kalau itu kan datangnya dari dalam diri dia sendiri. Mau dia dipuji, mau tidak, mau dia diberi hadiah atau tidak, dia akan tetap konsisten dengan perilakunya. Ini yang kita harapkan. Nah, kita berlanjut ke masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu, pada saat disiplin kita terapkan, kemudian kita merasa penerapan disiplin itu gagal, pasti harus ada apa? Ya kan? Ada implikasinya. Saat sebuah proses disiplin gagal, pasti yang terpikir adalah ini harus ada sesuatu nih sebagai balasan, kan gitu ya? Anak-anak nih gak ngerjain tugas, gitu ya? Wah, karena dia gak ngerjain tugas, harus dikasih sesuatu gitu. Apa sesuatu itu? Bisa hukuman, bisa konsekuensi, bisa restitusi. Apa sih
perbedaannya, nah Ibu, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat yang hukuman. Hukuman itu akan menjadikan murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Betul nggak, Bu? Saat misalnya tidak boleh membawa HP, apa yang dilakukan, kemungkinan dilakukan oleh siswa? Disembunyikan HP-nya, bawa HP-nya bawa, tapi dia sembunyikan. Misalkan mohon maaf, mungkin di kita nggak ada ya, anak kabur, gurunya kesal, dipukul. Itu hukuman agar anak tuh merasa sakit, anak merasa dibayar impas atas kesalahan. Itu kalau dampak dari hukuman. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kamu tadi kabur ya pelajaran Bapak, ya, karena kamu sudah kabur. So sekarang dengannya kamu tadi pelajaran Bapak tadi praktekkan sekarang. Kan gitu ya. So kamu bikin kelompok buat sekolah, misalnya pelajaran PJ. Itu konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol, dan seterusnya. Nanti akan coba kita dalami di slide yang berikutnya. Itu hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi penghargaan itu sebenarnya tidak efektif karena dia hanya bersifat sementara. Kemudian akan merusak hubungan. Ibu pernah nggak ngerasain ada intensitas yang negatif pada saat pembagian rapot kita bawa piala? Ya, ada anak yang, saya di kelas 81, pada saat saya memberikan piala hanya kepada 3 orang, yang senang cuma 3 orang. Teman-temannya yang lainnya memandang dengan sinis. Begitu juga dengan orang tua. Awalnya itu belum berbentuk piala, masih sekedar kado-kado gitu kecil, karena untuk uang kas gitu ya. Uang kas itu daripada dibagikan kan nggak akan cukup maksudnya untuk dibagikan, misalkan ada 200.000, 300.000, uang kas itu untuk diapakan, misalkan untuk kenaikan kelas. Akhirnya awalnya kan Bunia Suprati ya, yang memang beliau itu awalnya memang punya ide gitu untuk awalnya wali kelas yang lain itu enggak, awalnya itu emang beliau memotivasi anak-anak yang agar semangat belajar, agar lebih rajin dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dari beliau karena itu jadi kecemburuan juga karena merasa bilang itu gitu dan itu kan tergantung uang kas ya, dan tergantung uang kita uang kas ini itu bagusnya semua. Iya, jadi menurut saya pemberian hadiah ini jadi sudah kehilangan maksud yang sebetulnya, maksud awalnya gitu ya. Makanya maksudnya kan kita ingin memberi penghargaan kepada siswa yang berprestasi ya. Ini kok malah semua gitu. Jadi apalagi SMP dapat piala buat apa ya? Buat apa gitu? Anak bisa beli sendiri, sekarang orang tua ya bisa bikin sendiri. Di mana gitu rasa. Kasihan waktu itu pas 82, Bu. 82 nggak ada sama sekali. Enggak, bukan waktu zamannya Bu Rizky, waktu padian. Itu saya habis dari 83 beres ke kantor, ada anak yang ngedatengin saya gini, Miss, sambil cemberut gitu ya, kelas pertama gak dapet. Terus langsung saya, emangnya padian gak ini ngasih apa? Enggak. Jadi ini satu sisi ya, iya betul, ini kekurangan atau minusnya ada penghadapan. Meskipun niatnya betul, niatnya betul untuk memberikan motivasi. Sekalipun motivasinya akhirnya motivasi eksternal ya, tidak akan bertahan lama. Waktu zaman kuliah itu motivasi, salah satu contoh dosen memberikan motivasi ya dengan memberikan penghargaan kan gitu. Ternyata kan berdampaknya kan luar biasa gitu kan. Betul. Iya, memang di satu sisi ada peningkatan yang positif ya, ada peningkatan yang positif. Tapi ini mungkin dikaji lagi gitu Bu ya. Ini dikaji lagi mungkin oleh tim di sini ya, di pendidikan guru penggerak ini, bahwa hal itu sebenarnya
lebih banyak, kalau bahasanya banyak menurutnya gitu ya. Ini hal yang betul kata Bu Haji, kita kaji lagi, bukan artinya kita sepakati lagi gitu ya, karena satu sisi betul jadi kecemburuan namanya gitu kan, hal ini tadi ya, yang paling saya rasakan itu merusak rumah. Lalu tadi pertanyaannya, ngasih hukuman dampaknya begitu, anak jadi menyembunyikan kesalahan, kemudian dikasih konsekuensi, iya sih anak jadi jahat gitu ya, tapi tidak memecahkan masalah. Lalu harus apa? Kita harus melakukan apa? Nah, Ibu, ini istilah baru yang saya dapat waktu mengikuti pendidikan sekarang masih maksudnya ya. Istilah yang baru yang baru saya dapatkan waktu beberapa waktu yang lalu ya, mengikuti program Guru Agung Penggerak adalah restitusi. Ada yang sebelumnya pernah mendengar Bu restitusi? Enggak ya? Iya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apaan itu maksudnya? Kalau kasih hukuman Bu, ya kan tadi ya, bolos sit up, ya kan, gak ngerjain PR, cubit. Kalau restitusi, ini adalah proses pendekatan yang positif gitu ya, agar siswa itu memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian pada saat dia menjalankan proses untuk memperbaiki diri mereka itu sudah dilakukan, mereka akan kembali kepada kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik. Contoh, anak misalkan kembali lagi nih, kita di kelas nih lagi ngajar ya, anak ada yang main HP misalnya ya, contoh, pernah tapi Bu ada kita ngajar anak main HP sering, kita panggil ke depan, Budi, sini kamu, bukan si Budi ke depan, sini, kamu main HP aja dari tadi, kamu gak berani nih Bu, sana berdiri di pojok, pegang kupingnya, angkat kakinya, ini, apa yang dirasakan oleh siswa? Kesal, marah, malu nggak? Saat dia kembali ke temannya, apa yang dirasakan? Iya, dendam ke gurunya, dendam Bu, malu sama teman-temannya. Teman-temannya bakal bilang apa Bu? Oh, makanya jangan main HP. Kan gitu ya? Atau kan disyukurin, kan gitu. Itu artinya dia kembali kepada kelompoknya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Restitusi itu adalah sebuah proses agar saat dia sudah melakukan perbaikan, dia akan kembali kepada kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik, tidak dalam keadaan malu, dendam, kesal, kecewa. Nah tadi ini sudah saya sampaikan, mengembalikan kepada kelompoknya. Masih ada beberapa lagi Bu, ya sampai sini belum dikomentari terlebih dahulu. Kita lanjut ya Ci ya, terhadap keyakinan kelas. Ya, silakan. Ibu, keyakinan kelas ini adalah turunan dari nilai-nilai kebajikan. Yang tadi nilai-nilai yang bagus itu ya, itu kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Ini istilah yang baru juga ya, karena selama ini kita akrabnya peraturan kelas. Benar nggak Bu? Di kelas ada nggak Bu peraturan? Ibu bikin peraturan kelas nggak? Di kelas siswa harus begini, siswa tidak boleh gitu, ada nggak? Di kelas 81 ada rules ya, classroom rules judulnya. Itu ada 5 peraturan, siswa harus berpakaian rapi, menjaga kebersihan, tidak boleh berkata kasar, menghargai orang lain. Ya itu adalah peraturan. Narasinya atau kata-katanya biasanya dilarang membuang sampah, tidak boleh, begitu ya kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas ini sedikit berbeda, sifatnya lebih abstrak, ya, daripada peraturan. Kemudian isinya berupa pernyataan yang universal. Kalau peraturan kelas itu pernyataannya
mudah dimengerti, dilarang berbicara kasar. Seperti itu. Kalau keyakinan kelas nanti narasinya agak berbeda. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak ya. Agar apa? Agar siswa itu gampang ingatnya. Kalau kebanyakan nanti malah dia lupa. Kemudian harus merupakan sesuatu yang bisa diterapkan, ya, bukan sesuatu yang awal-awal. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas itu melalui curhat. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada fotonya. Mana fotonya ya? Ini keyakinan kelas yang kami buat di kelas keyakinan kelas 81. Ada 3, gak perlu banyak-banyak. Yang pertama, kami meyakini bahwa setiap orang perlu menghormati orang lain. Karena apa, Bu? Di kelas saya itu, di kelas 81, kadang suka panggil-manggil dengan sebutan nama orang tua. Kan udah biasa tuh, Bu, ya? Jadi kadang kan suka kesel gitu ya, ada Bu, si itu manggil aku ini gitu dengan sebutan nama orang tua. Nah ini akhirnya kami sepakat untuk membuat keyakinan kelas setiap orang itu perlu menghormati orang lain. Yang kedua, kami meyakini bahwa setiap orang perlu menerima dan memahami perbedaan karakter masing-masing anggota kelas. Ini berdasarkan saya itu curhat Bu, mengumpulkan mereka. Kemudian ada yang bilang gini, saya itu melihat anak-anak di kelas saya itu ada yang ekstrovert, ada juga yang introvert. Yang ekstrovert biasanya itu kayak suka menindas Bu temennya yang pendiam, yang introvert tadi. Katanya dianggapnya bahwa teman-teman yang introvert ini pilih-pilih, gak mau membaur sama kita. Jadi bahasanya gini, Miss, dia mah gak pernah mau barengan sama kita, dia mah sendiri terus gitu. Ya padahal kenapa Bu? Kamar mandi enggak. Nah kemudian di situ akhirnya saya jelaskan bahwa karakter seseorang itu berbeda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Maka kami membuat kesepakatan nomor 2. Ya setiap orang itu perlu memahami perbedaan karakter. Dan mungkin yang sukanya belajarnya sendiri, ada yang mungkin sukanya bareng-bareng gitu ya. Jadi anak juga paham bahwa orang itu yang suka dia menyendiri itu bukan yang gak suka sama temennya, tapi karena memang dia nyamannya begitu. Ibu-ibu kenal dulu yang India, kelas 81. Itu anaknya kan pendiam ya, jarang sekali. Tapi anaknya pintar kan. Tapi dia kurang bisa membaur dengan temannya. Itu waktu saya sesi curhat, dia juga nggak berani ngomong begini. Dia beraninya menuliskan, Miss, aku itu kalau melihat orang banyak, itu aku gelisah. Aku nggak suka ngeliat banyak orang, dan aku nggak terlalu suka berbicara dengan orang. Dalam tulisan itu, ya. Jadi dalam pembagian raport dia nggak pernah datang. Kalau sebisa mungkin dia tuh menghindari kerumunan, menghindari banyak orang, sebisa mungkin begitu. Bagian raport nggak pernah datang. Ada aku gitu semua. Gitu juga ada ya, iya. Karena bagi mereka itu beban melihat banyak orang. Beban banget. Harus berbicara dengan banyak orang itu beban. Kemudian yang ketiga, kami meyakini bahwa setiap orang harus bersungguh-sungguh dalam menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Ini kenapa membuat poin 3 ini, Bu, yang laki-laki itu suka keganggu temannya kan yang perempuan ya. Akhirnya diwujudkan dalam keyakinan kelas ini harus sama-sama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Nah ini contoh keyakinan kelas Bu. Ya mungkin Ibu punya hal-hal lain gitu ya yang bisa nanti didiskusikan dengan kelas Ibu. Sebenarnya tadi saya di sini di slide ini. Oh ternyata tidak muncul fotonya. Di sini ada sebuah proses ya foto waktu saya rapat dengan anak-anak di kelas gitu ya, tidak muncul. Ini waktu coba saya keluar dia bisa muncul. Oh enggak juga ya. Oh enggak juga. Jadi saya ada foto di sini rapat sama anak-anak ngobrol gitu ya. Kemudian keyakinan kelas ini sebenarnya
gambar saat mereka membuat poster-poster yang kemudian ditempelkan di dinding kelas berisi keyakinan kelas. Jadi itu adalah hasil kesepakatan bersama, bukan buatan gurunya. Yang akan menjalani itu mereka. Itu keyakinan kelas. Maaf fotonya tidak tampil ternyata ya. Itu keyakinan kelas. Sedikit lagi Bu, ini tentang kebutuhan dasar manusia perlu kita pahami karena kita mengajar berhubungan dengan manusia. Kita mengajar manusia, ya. Maka kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia itu apa aja. Aduh, ini juga ternyata tidak muncul ya gambarnya. Baik, saya bacakan aja ya. Yang pertama, kebutuhan manusia itu adalah kasih sayang. Tadi kan setiap perilaku itu mempunyai tujuan ya. Nah, bisa jadi seorang siswa terus-menerus membuat onar dalam tanda kutip itu karena membutuhkan kasih sayang. Tidak semua orang atau siswa yang membuat kesalahan itu harus dihukum. Ada juga mungkin hanya dia itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua itu kesenangan. Nah, ada juga Bu, memang dia butuh kesenangan. Ya, seorang atau misalkan siswa kita nih di kelas main HP mulu meskipun kita sedang di depan gitu ya menerangkan, karena dia butuh kesenangan. Mungkin dia tidak tertarik dengan pelajaran kita karena kitanya mungkin kurang memberikan pengajaran yang menarik. Akhirnya apa? Dia main HP, dia menggambar. Kadang suka banyak tuh di belakang buku itu ya gambar-gambar. Mungkin dia akan mencari kesenangan karena dia bosan mendengarkan guru dari pagi sampai siang gitu ya. Jadi dia membutuhkan kesenangan. Kemudian kekuasaan. Ada Bu anak-anak kan yang ketua geng gitu ya. Dia kayak ngerasa dia harus mengumpulkan teman-temannya yang lain, kemudian membentuk kelompok dan dia menjadi ininya, ketua gengnya ya. Dan itu dia tunjukkan agar muncul power itu kan berarti dia melakukan sesuatu ya yang bisa jadi malah ke arah yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah bertahan hidup. Kita makan Bu untuk bertahan hidup. Ya, seseorang perlu bekerja agar bisa mendapatkan nafkah itu untuk bertahan hidup. Kemudian freedom, kebebasan. Tidak semua siswa itu tadi ya mau dikontrol. Bisa jadi seseorang itu kebutuhannya adalah freedom, bebas. Dalam pelajaran pun seperti itu. Misal aku gak mau ya tugasnya tentang ini, aku maunya tentang itu. Berarti dia mengharapkan yang dia butuhkan adalah kebebasan. Biarin aja, gitu ya, dia maunya apa. Selama masih dalam kalau dalam tugas itu sesuai dengan yang kita arahkan pada mereka. Ini Ibu, hal yang penting yang saya pelajari di PGP adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Apakah kita mau menempatkan diri sebagai penghukum? Dan menempatkan diri sebagai penghukum artinya tadi siswa salah, hukum. Siswa salah, marahin. Siswa berbuat keliru, cubit. Kalau kita bertindak sebagai seorang penghukum, bisa jadi apa yang terjadi sama siswa terjadi kita? Trauma. Dan efek panjangnya adalah dia tidak akan menghargai kita. Dia akan selalu membenci kita, gitu ya. Terus gitu kalau kita sebagai penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ini agak dramatis Bu, misalkan kamu mah gak kasihan apa sama ibu gitu ya, gak kasihan sama orang tuanya tiap hari bolos. Kalau anak terus-menerus dibuat merasa bersalah, itu lebih bahaya Bu dibandingkan dengan menghukum tadi. Kalau anak sering dihukum, ya dia akan dendam. Kalau anak terus-menerus dibuat bersalah, dalam benak itu, ya saya itu ternyata begini, saya itu tidak baik, ternyata saya itu memang begini, gitu. Saya nggak mampu membahagiakan orang tua. Bisa jadi efek yang timbulkan negatifnya itu lebih besar lagi.
sebisa mungkin kita hindari membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga itu kita sebagai teman. Nah, ini lebih enak tuh. Jadi teman itu misalnya kalau kita sama mereka itu ya gimana sih, ada kan ya guru-guru yang supel banget kan sama murid gitu ya, seolah-olah tuh kayak teman, apa kabar gitu ya. Kadang suka ngomong, biasa laki-laki nih ya ada kan ya guru yang sudah kayak teman gitu, ngobrol bareng, ngumpul gitu, kadang lebih terbuka berbicaranya, juga membahas sesuatu hal yang bukan ada lagi batasan guru dan murid gitu, kayak teman. Ada yang seperti itu, lebih enak kalau posisinya sebagai teman. Bahasanya kalau penghukum itu mata melotot, kata-kata kasar gitu ya. Kalau yang di posisi yang kedua apa tadi, pembuat merasa bersalah itu ini tadi ya, kamu gak kasihan apa sama orang tua. Kalau teman bahasanya kan misalkan, hai bro, itu ya tolongin bapak dong, nanti bapak bantu kamu deh, misalnya gitu ya. Kalau pemantau berbicaranya datar, gak ada ekspresi yang berlebihan, gak melompat, gak sinis, tapi dia berbicara berdasarkan fakta. Nih kamu waktu tanggal hari ini tanggal sekian dan sekian kamu lolos, sekarang lolos lagi, dibuka catatan dia yang dulu. Dia hobinya membuat catatan siswa. Saat dia melakukan itu lagi, dibahas lagi. Ini dipantau terus kondisinya. Yang terakhir, manajer yang diharapkan kepada kita guru itu adalah menjadi manajer, Bu. Artinya kita kalau sebagai teman itu terlalu, nanti si anak akan hanya akrab dengan guru itu saja. Guru yang lain dia gak akan hormat, hanya hormat dengan yang merasa dia sebagai teman aja. Kalau sebagai pemantau ini masih lebih baik gitu ya. Tapi yang diharapkan itu manajer. Jadi kita si anak akan tetap respect terhadap kita, tetap segan gitu ya. Sambil kita itu membina mereka, mengenali diri mereka, mengenali kesalahan mereka, kemudian mengajak dia untuk memperbaiki kesalahannya, dan kemudian untuk tidak melakukannya lagi. Tapi nggak setiap saat kita harus menjadi posisinya manajer. Kadang boleh kok jadi pemantau sesekali, kadang boleh coba kok sebagai teman sesekali. Tapi ketika ada momen yang haruskan dia untuk memperbaiki kesalahan, balik lagi posisi kita ke manajer. Maksudnya seperti itu. Diusahakan kita menjauhi sebagai penghukum, karena dampaknya tidak baik untuk siswa dan juga untuk diri kita. Ini segitiga, gambarnya mudah-mudahan muncul. Masih di sekolah. Apa tidak muncul gambarnya? Harus ada segitiga restitusi. Di sekolah kan ya? Kalau tidak muncul, Jam. jadi di dalam segitiga restitusi itu, Bu, bayangkan segitiga ya. Di bawahnya itu ada yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Tadi kan pertanyaannya terus kalau anak-anak atau siswa berbuat salah kita harus kembali ya, kan gitu ya. Terus caranya gimana? Pertama, stabilkan identitas. Caranya seperti apa? Iya, Bapak Ibu paham. Bukan kamu aja kok yang kayak gitu. Kadang yang lain juga pernah melakukan yang sama. Atau mungkin Ibu juga sama kok, sama kamu pernah melakukan hal ini. Gitu ya. Jadi distabilkan dulu, Bu. Jangan sampai dia merasa bahwa ini tuh cuma dia doang yang ngelakuin. Stabilkan dulu. Yang kedua, baru di validasi. Validasi tindakan yang salah. Caranya bagaimana? Di sini tuh kita mencari kebutuhan dasar yang tadi. Ibu tahu kamu pasti punya alasan melakukan itu, gitu ya. Kamu pasti punya tujuan, kamu pasti punya alasannya. Dan alhamdulillahnya kamu cuma begini, nggak berbuat hal yang lebih jauh lagi. Jadi setelah distabilkan, dia divalidasi.
setelah dia merasa stabil dan kita bukan mewajarkan kesalahan ya Bu, bukan mewajarkan kesalahan atau membenarkan kesalahan, bukan. Tapi agar si anak ini tidak merasa bahwa dia adalah sosok yang buruk. Setelah divalidasi, dia ditanyakan keyakinannya. Kayak kalau kita sudah membuat keyakinan kelas enak. Kamu katanya kan kita udah sepakat waktu kemarin harus saling menghormati antar sesama teman. Kok masih aja sih mengambil teman kamu dengan orang tua? Sesuai nggak dengan kesepakatan kita? Enggak Bu. Kan pasti anak jawabnya gitu. Katanya apa tadi keyakinan kelas yang lain? Katanya kalau belajar kita harus ini jangan ganggu yang perempuannya, tapi kok masih juga ngeganggu sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Enggak Bu. Nah kalau nggak sesuai berarti harus apa? Diperbaiki Bu. Iya harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Kapan mau diperbaikinya? Ya insya Allah Bu besok. Udah ya, yakin bisa Bu. Kalau ada kesulitan kasih tahu ibu ya. Iya Bu. Udah kembalikan si anak tidak dendam, si anak merasa diterima, dan si anak akan belajar oh saya tadi salah dan saya harus memperbaiki itu. Gitu ya. Jadi tidak ada perasaan marah, kecewa, apalagi dendam. Baik Ibu sampai sini dulu. Ada yang mau ditanggapi silahkan atau bertanya silahkan. Ada satu orang tanggapan atau bertanya boleh? Ada? Ini tadi yang terakhir. Silahkan saya minta tanggapan dari satu orang aja mengenai hal yang tadi kita diskusikan. Ada? Berarti silakan bertanya sendiri. Untuk kitanya sendiri sebagai pengajar harus benar-benar bisa menyikapi ya. Intinya maksudnya kalau sampai salah berbicara itu terkesan, bisa jadi terkesan membiarkan suatu kesalahan si anak itu sendiri kan. Maksudnya jadi benar-benar belajar lagi benar-benar bagaimana untuk mengendalikan kesalahan anak kan dari sikap-sikap kita yang memang harus diperdalam lagi gitu. Jadi maksudnya benar-benar harus ada contoh-contoh nyata gitu. Kesalahan ini cara penanganannya seperti apa, cara bicaranya seperti apa gitu untuk kitanya gitu sebagai pengajar. Itu kali ya agak kesulitan soalnya. Terima kasih Bu Rizky. Karena selama ini kita terbiasa anak melakukan kesalahan langsung ditindak, kan gitu. Ditindak dengan masing-masing guru punya caranya tersendiri lah ya untuk mendisiplinkan siswa. Dalam restitusi ini sangat jauh berbeda. Pendekatannya adalah dialog. Nah, kemudian dialognya seperti apa? Kan gitu. Itu tadi segitiga restitusi. Coba saya download yang mudah-mudahan ada, jadi bisa tayang. Ini kenapa di PowerPoint saya nggak muncul? Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Kenapa ini? Masuk galeri aja Bu, foto. Masuk foto aja Bu, itu yang atas ya.
Nah, baru bisa diklik. Nah, Kelihatan nggak Bu? Enggak ya? Wah, kecil juga ternyata. Jadi gini, yang bawah itu adalah menstabilkan tadi identitas. Kan tadi dialognya gini, menstabilkan identitas itu lebih kepada si anak ketika berbuat kesalahan itu kita stabilkan dulu dengan cara ini. Oh kamu tadi berantem ya sama teman. Oh ya udah, maksudnya bukan kamu aja, ini bukan kali pertama. Teman-teman ini juga setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Jadi dia berbuat salah itu hal yang manusiawi. Maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, sisi yang ininya itu divalidasi. Divalidasi itu misalnya tadi kata-katanya ini saya ada video praktek saya restitusi ya. Saya play aja ya. Kedengeran nggak? Miss Turmi mau ngobrol sebentar ya. Ini yang punya masalah Putri. Ini ya, individual ya. Betul. Tapi kelas Pak. Iya. Putri itu sekarang itu ya belajarnya agak ketinggalan gitu ya. Waktu presentasi juga Putri jarang berpendapat. Apa Putri punya kesulitan? Oh, jadi si anak itu kita ini kan kenapa emangnya aku di kelas diam aja, gitu ya? Apa Putri punya kesulitan? Ditanya dulu kan dia mencari tahu kebutuhannya. Kata Putri apa? Iya Miss, kalau menurut Putri ya Putri diam aja karena ya kan ada yang lain ini gitu. Jadi Putri merasa ya nggak perlu untuk memberikan jawaban, untuk angkat tangan dan lain sebagainya. Wajar sih, bukan cuma Putri aja. Miss Nami juga pernah kayak gitu. Putri ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Dia divalidasi di sini. Nah, oh ya Miss, ingat kita kan harus berpartisipasi aktif ya biar nyaman belajarnya, aktif di kelas nomor 3 tadi. Iya betul. Nah, jadi divalidasi. Nah, dia ditanya, Putri bersedia nggak untuk mengubahnya? Ya Miss, Putri bersedia. Caranya gimana? Tanyain Bu ke siswa, caranya gimana? Jadi bukan dari kita. Gimana caranya memperbaiki ini? Biarin dia mikir. Gini, itu Bu kayaknya Putri harus gini. Iya, betul. Ibu setuju. Gitu ya. Jadi dia disuruh mencari solusi sendiri Bu. Gitu. Kemudian ditanya Bu, kapan akan melakukannya? Jadi apa yang akan dilakukan dan kapan akan dilakukan itu harus jelas pada saat itu. Sehingga pada saat keluar dari ruangan itu dia nggak tahu salahnya apa, harusnya bagaimana, apa yang akan saya lakukan, kapan akan saya lakukan itu. Akhirnya dia pada saat kembali ke kelas itu merasa lebih baik dan punya apa yang perlu saya kerjakan tanpa terbebani dengan gak diem. Katanya Putri, kamu tadi kenapa sih kok diem aja kalau belajar itu? Diem aja kayak itu dong, kayak teman kamu aktif, ngangkat tangan terus, ngejawab bla bla bla. Kalau kayak gitu udah yang terjadi sama anaknya.
Ya kan, nanti minder. Malah nanti pas belajar apakah dia akan jadi aktif? Malah jadi takut. Ya, ini disesuaikan dengan kasusnya ya Bu ya, karena kasusnya berbeda-beda. Baik Ibu, itu adalah pembahasan tentang hari ini ya, mengenai budaya positif. Sulit memang Ibu ya, kalau Ibu saat ini merasa kayaknya nggak bisa deh, kayaknya sulit deh. Betul, saya tidak mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang mudah, tapi bagi saya ini adalah suatu hal yang bisa mengubah mindset saya selama ini. Saya jadi tidak gampang emosi Bu dalam menghadapi anak-anak. Karena apa? Saya nggak bisa kontrol mereka gitu. Kita tinggal kalau ada yang bermasalah kita ajak untuk melakukan restitusi seperti contoh yang tadi saya sempat tayangkan. Disesuaikan dengan permasalahannya. Ibu, mohon maaf atas banyak sekali kekurangan pada hari ini ya, dan kita sudah waktunya sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Ibu ya. Semoga apa yang kita bicarakan bisa ada sedikit ya yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita lakukan, kita praktekkan di kelas. Mohon maaf ya Ibu apabila ada kesalahan kata yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan di hati. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, menurut saya acara Miss Nurul itu menarik ya, inspiratif, menambah pengetahuan bagi saya khususnya, dan barangkali juga untuk guru-guru yang lain.